Halo guys, kembali dengan saya Yudi di channel Next Digital. Ya guys, jadi hari ini sesuai topik pembicaraannya adalah website kamu mau tampil di halaman pertama Google ya. Pertanyaannya adalah apakah bisa gitu, apakah emang bisa atau enggak gitu ya. Ya, tahu gak guys, dari 75% pengguna internet ya, terutama yang mereka mencari di Google tuh ya, mereka sangat memperhatikan hasil dari halaman pertama ya, karena itu menunjukkan banyak hal, menunjukkan bahwa website kalian kredibel. Nah, ini alasan kuat mengapa banyak site-site orang yang diindeks di halaman kedua itu tidak terlalu dikunjungin orang, karena orang malas ke halaman kedua. Orang yang pertama doang mereka langsung dapat informasinya gitu ya. Nah, jadi makanya ini sangat penting sekali namanya first result page. Jadi kita bicara untuk produk atau sekalian bisa muncul di halaman pertama Google, karena kalau nggak di halaman nomor 3 ya kurang bergaung gitu ya. Pastinya juga kalian juga sering melakukan hal yang sama bukan? Kalau kalian search lihat halaman pertama gitu kan, baca artikel di halaman pertama gitu kan. Lalu bagaimana sebetulnya caranya website kalian bisa muncul di halaman pertama Google? Ayo kita coba simak pembahasannya ya guys ya. Oke, jangan lupa dulu untuk subscribe channel di bawah ini. Oke, subscribe dulu ya. Dalam arti terindeks dengan baik di halaman pertama. Yang pertama kalian cek adalah page speed kalian ya. Jadi kecepatan website kalian itu tentunya faktor utama dari ranking website kalian di search engine. Oleh karena itu kalian mesti memikirkan bagaimana agar loading time-nya itu sangat cepat ya. Kalau kalian misalnya banyakkan gambar yang di uncompress segala macam, misalnya jadi lama biasa gitu ya. Jadi yang pertama kalian harus pastikan file-file yang ada di website tersebut, bagian HTML ya, termasuk JavaScript-nya, itu tidak memperlambat loading dari website tersebut ya. Bagi menggunakan WordPress terutama bisa install plugin-plugin yang udah cukup banyak seperti Auto-Optimize dari Fast Velocity, Minify ya, agar lebih praktis lagi. Dan Anda juga perlu mengkompres ukuran gambar-gambar ya, seperti saya bilang decompress for web ya. Minta kalian punya developer untuk memastikan itu terjadi ya, kalau enggak sia-sia. Dan yang kedua ya, kalian harus memastikan kalau sekali itu adalah mobile friendly. Aktivitas browsing sendiri kalau sekarang pada tahun 2021 ya, saya yakin udah lebih dari atas 50% traffic dari website ini berasal dari mobile ya. Karena data-data 2 tahun sebelumnya udah 51%, sekarang pasti udah lebih dari itu. Dan artinya apa? Artinya website Anda itu harus dipikirkan untuk diakses dari smartphone dan tablet lebih banyak dibanding dari PC gitu ya. Karena dari segi penampilan dan dari segi itu, karena pastikan tablet itu optimize banget gitu ya. Ditambah lagi Google telah menetapkan ya kecepatan loading pada perangkat mobile atau mobile speed ya, access sebagai salah satu faktor penentu dari ranking dari website tersebut ya. Berikutnya yang ketiga ya, kalian harus membuat yang namanya sitemap ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu sitemap adalah sebuah file yang berisi daftar dari semua halaman yang ada di website kalian ya. Sitemap ini mewakili semua informasi yang ada di search engine kalian, di website kalian ya, agar dapat dibaca oleh search engine ya. Jadi termasuk juga data-data seperti kapan terakhir kali direvisi, jumlah revisinya, konten-konten apa di dalamnya ya. Ada 2 jenis sitemap yang disupport ya oleh Google, HTML dan XML ya. HTML adalah versi yang diperuntukkan bagi pengunjung website ya, sedangkan XML itu ditujukan untuk mesin pencarian. Jadi yang kalian butuhkan adalah dua-duanya ya. Yang butuh versi HTML-nya agar dia bisa navigasi sitemapnya ada. Begitu juga versi XML-nya yang dimana usernya nggak bisa cuman ada di situ. Nah, kalau kalian punya website, pastikan dulu sekarang udah punya XML. Kalau XML, minta developer kalian ditambahin XML-nya. Yang keempat adalah kalian harus pasang namanya SSL sertifikat ya. Jadi sertifikat ini komponen sangat dibutuhkan untuk sekarang ya. Karena selain mereka mengenkripsi transfer data antara website. Ya benar, memang masa kalian cuma website company profile doang ya, nggak butuh macam-macam, tapi tetap butuh SSL. Zaman sekarang itu SSL udah salah satu wajibnya. Kenapa? Karena kalau kalian nggak punya SSL, ntar tampilannya kayak gini, ditulisnya your site is not secure. Terus yang berikutnya, website kalian harus bisa terintegrasi dengan namanya Google Analytics ya. Memang ini faktor ini tujuannya adalah agar kalian dapat menganalisis traffic dari kalian ya, terutama untuk SEO, usaha-usaha SEO ya, belum bisa di-optimize kalau kalian belum punya namanya Google Analytics ya. Ini kalian bisa melihat performa dari masing-masing halaman tuh gimana ratingnya gitu ya. Kalian dapat menggunakan untuk mengevaluasi di konten tersebut dan meningkatkan yang namanya user experience. Oke? Ya, berikutnya nih buat kalian juga perlu, kalau punya website, perlu melakukan namanya research keyword. Ada 3 kriteria untuk pencarian kata kunci yang tepat ya. Yang pertama adalah traffic volume. Yang kedua, kita bicara kesulitan keyword. Faktor berikutnya lagi ada tentang SERP ya, Search Engine Result Page. Jadi tentunya kalian harus membuat website dengan konten yang lengkap dan sesuai dengan search intent ya. Banyak orang yang pingin punya website tapi nggak punya konten.
mereka juga bingung kontennya dapat dari mana ya gitu kan. Mereka coba masukin produk doang dan konten ala kadarnya doang. Nah, itu tidak menarik ya. Jadi konten itu harus dibuat dengan intent atau untuk sasaran untuk pembaca yang tepat gitu ya. Nah, berikutnya adalah optimalisasilah konten kalian dengan namanya keyword ya. Jadi ada 5 lokasi di mana kalian dapat mengoptimalisasikan keyword untuk website kalian. Ya, kalian bisa lihat permaling ini yang ini ya. Lalu ada namanya meta title, lalu ada namanya meta description, lalu ada yang namanya name file dan alt text atau gambar ya. Nah, terus juga perhatikan juga 100 kata pertama dalam website tersebut apa ya. Berikutnya adalah kalian memperhatikan intensitas dari kata kunci ya. Artinya apa? Artinya kalian harus menggunakan kata kunci tersebut di sepanjang konten, tapi tidak boleh berlebihan ya guys. Kalau kalian gunakan itu berlebihan, itu akan dianggap sebagai keyword stuffing namanya. Ya, begitulah beberapa tips bagaimana agar website kalian bisa muncul di halaman pertama di Google ya. Jika kalian butuhkan jasa profesional untuk yang namanya SEO, bisa menghubungi Next Digital ya, dengan nomor di bawah ini. Hubungin, bilang saya nonton videonya si Pak Yudi, saya mau tahu nih bagaimana agar saya punya website bisa muncul di halaman pertama ya. Tapi jika kalian punya orang IT sendiri ya, bisa dicobain tadi tips-tipsnya di atas. Semoga membantu kalian juga ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan sampai ketemu di episode Next Digital, vlog digital berikutnya ya. Kita membahas topik-topik yang seru banyak sekali di depannya ya guys. Terima kasih dan salam digital.